Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel Berkah 3 Menit dalam keadaan sehat walafiat. Besar harapan dan doa saya, semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sholawat kepada Rasulullah SAW memiliki keistimewaan yang luar biasa. Al-Fasi dalam Syarh Dalailnya menyatakan bahwa sholawat merupakan media terpenting bagi siapa saja umat Islam yang ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dengan sholawat seseorang bisa mencapai kerelaan Allah SWT, mendapatkan kebahagiaan serta kepuasan lahir dan batin. Juga diampuni seluruh dosa dan mampu menapak tangga menuju tingkatan tertinggi di sisi Allah SWT. Kisah yang dinukilkan dari kitab At-Tadhkirah karangan Al-Qurtubi berikut ini menggambarkan betapa berharganya sholawat untuk Rasulullah. Al-Kisah, ada seorang gadis yang selama hidupnya tidak pernah mau menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah SWT. Sampai sang gadis meninggal dunia. Meski demikian ibunya begitu menyayanginya. Dia menangisi kepergian anak tersayangnya itu. Suatu saat sang ibu tidak kuat lagi menahan rasa rindu terhadap putrinya. Dia memberanikan diri menyampaikan perasaannya itu kepada Imam Hasan Al-Basri. Dengan mata sendu sembab, sang ibu berkata, "Wahai Syekh, aku memiliki anak perempuan yang telah meninggal dunia. Aku juga merindukannya. Dapatkah aku bertemu dengan putri tersayangku itu?" Dengan lemah lembut, Imam Hasan menenangkan ibu. "Insya Allah, jika Allah menghendaki tentu saja bisa." Mendengarkan jawaban tersebut, sang ibu bersuka cita. Tanpa banyak kata, sang ibu mendesak Hasan Al-Basri agar memberikan amalan yang dapat mempertemukannya dengan sang buah hati meski di dalam mimpi. "Bagaimana caranya? Aku sudah tidak tahan ingin bertemu dengannya, dan aku ingin tahu keadaannya sekarang," desak ibu itu kepada sang imam. Melihat kesungguhan ibu itu, Imam Hasan Al-Basri menasihatinya agar tidak berlebihan menanggapi kesedihan akibat kepergian orang yang kita cintai. Lakukanlah sholat 4 rakaat setelah melaksanakan sholat isya pada waktu-waktu terakhir saat subuh hampir menjelang. Dalam setiap rakaatnya bacakanlah surat Al-Fatihah dan At-Takatsur. Setelah itu berbaringlah sambil membaca sholawat untuk Rasulullah hingga Anda terlelap, kata sang imam memberikan nasihat. Mendengar arahan itu, sorot mata ibu itu yang tadinya sayu kini bersinar. Ia percaya itu bisa mempertemukannya dengan sang putri tercinta. "Baik, akan saya laksanakan apa yang Anda perintahkan." Ibu itu pun pergi dan langsung pada malam harinya mengerjakan apa yang diperintahkan Hasan Al-Basri. Benar saja, ia akhirnya dapat melihat putrinya dalam mimpi.
Namun, yang membuat ibu itu sedih adalah keadaan di depan matanya yang begitu mengerikan. Ia melihat putrinya yang di dunia cantik jelita dalam keadaan tersiksa dalam kubangan azab. Di tubuhnya terlilit baju dari tembaga yang meleleh karena dipanaskan dan tangan serta kakinya terikat dengan borgol yang terbuat dari api yang menyala-nyala. Ibu itu menangis sesegukan ketika melihat keadaan putrinya yang menyedihkan, disiksa di alam kubur. Keesokan harinya ibu itu langsung menyampaikan apa yang dilihat dalam mimpinya kepada Hasan al-Basri. "Apa yang harus aku lakukan?" kata ibu sambil mengusap air matanya. "Bersedekahlah untuknya. Semoga Allah SWT mengampuninya," kata Hasan menyarankan. Pada malam harinya Hasan al-Basri bermimpi seakan-akan ia berada di sebuah taman yang sangat indah, yakni taman-taman surga yang dijanjikan. Di dalamnya terdapat ranjang yang tinggi dan indah berhiaskan pernak-pernik yang tak pernah terlihat di kehidupan dunia. Di atas ranjang itu ada perempuan berparas cantik jelita, laksana bidadari surga, berhiaskan intan permata dan bertahtakan mahkota yang terbuat dari cahaya. Setelah saling pandang, si gadis itu menyapa Hasan terlebih dahulu dengan sopan santun, "Anda kenal dengan saya?" Hasan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Memang siapa Anda?" kata Hasan. "Aku adalah putri dari perempuan yang mendatangimu kemarin, dan Anda nasihati agar membacakan salawat untuk Rasulullah," ujar gadis itu. Hasan pun langsung tercengang. Ia merasa heran keadaan gadis itu tidak seburuk apa yang dikisahkan sang ibu. Untuk memastikan keadaan bahwa gadis yang bertemu dalam mimpinya itu adalah anak dari sang ibu itu, Hasan berujar, "Ibumu telah menceritakan keadaanmu kepadaku, tapi aku tidak melihat kau menderita dan tersiksa. Kau tampak mendapatkan kebahagiaan di sini," kata Hasan al-Basri. "Tapi kenyataannya aku baik-baik saja seperti yang Anda lihat," jawab putri itu. "Lalu apa yang menyebabkan kau mendapatkan karunia yang demikian besar dan kedudukan yang terhormat di sisi Allah SWT, wahai anakku?" Dengan wajah riang, si gadis menceritakan keadaan dan teman-temannya yang berjumlah 70 orang. "Kami mendapatkan azab yang amat pedih sebagaimana diceritakan ibuku padamu. Nah, suatu saat lewatlah seorang laki-laki soleh yang membaca solawat 1 kali dan pahalanya ia hibahkan kepada kami. Seketika Allah SWT menerima amalnya dan membebaskan kami dari azab itu," katanya. "Subhanallah," kata Hasan. Ia pun bergegas menyampaikan berita gembira ini kepada sang ibu. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikian kajian Islam yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya atas bimbingan Allah SWT yang maha benar, dan yang salah, khilaf ataupun keliru, itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah, khilaf dan dosa. Syukran katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.